Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Excelia Putri Ramadhani, NPI 14623000124 dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS, yaitu membuat form mahasiswa menggunakan Flutter. Yang dimana form ini itu digunakan untuk melakukan pendataan mahasiswa secara digital, mulai dari data pribadi, alamat, upload dokumen, status mahasiswa, hingga menampilkan ringkasan data secara otomatis. Pada project ini itu saya menggunakan beberapa komponen dalam Flutter seperti text file, drop down, radio button, switch card, dan file picker. Selain itu, form ini juga menerapkan konsep stateful widget dan set state agar tampilan bisa berubah secara real time ketika user melakukan input data. Lalu di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama ada import package. Yang pertama ini ada import package Flutter Material Dart. Digunakan untuk mengambil seluruh komponen tampilan Flutter seperti skyfold, app bar, button, text file, card, dan lain-lain. Yang kedua ada package file picker Dart. Yaitu digunakan untuk fitur pemilihan file dari penyimpanan device. Package ini itu dipakai untuk mengupload file seperti upload foto mahasiswa, ijazah, dan kartu keluarga. Lalu ada main function, yaitu void main run app, digunakan untuk menjalankan widget utama aplikasi, yaitu My App. Lalu ada kelas My App Extends Stateless Widget. Kelas ini menggunakan stateless widget karena tampilan yang tidak berubah-ubah. Di dalam build-nya sendiri terdapat material app, ada debug show check mode banner, yang dimana material app itu merupakan root utama aplikasi Flutter, dan debugnya digunakan untuk menghilangkan tulisan debug di pojok kanan atas. Lalu ada home from mahasiswa. Ini berarti halaman pertama yang dibuka adalah form mahasiswa. Lalu ada class form mahasiswa extend stateful widget. Kelas ini menggunakan stateful widget karena data di dalam halaman dapat berubah. Contohnya seperti ketika user mengetik data atau memilih drop down, memilih file, menekan tombol simpan, semua perubahan tersebut membutuhkan pembaruan tampilan secara real time. Lalu ada text editing. Ini final name text editing controller, yaitu controller ini digunakan untuk
mengambil dan menyimpan data ketika user mengetikkan pada text file. Controller dibuat untuk beberapa data seperti name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, alamat, kota, dan kode pos. Contohnya name.text itu digunakan untuk mengambil isi input name dari user. Lalu ada variabel data string gender laki-laki. Ini itu digunakan untuk menyimpan nilai default. Misalnya seperti gender default laki-laki, agama default Islam, prodi default teknik informatika, angkatan default 2023, provinsi default Jawa Timur. Selain itu juga ada bool status aktif. Variabel boolean ini digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa aktif atau tidak aktif. Selanjutnya ada file picker. Fitur pilih file string jenis. Function ini itu digunakan untuk membuka penyimpanan device dan memilih file. Dan di dalam fitur pilih file ini ada file picker result. Lalu ada await file picker platform pick files. Ini itu berfungsi membuka file manager setelah file dipilih. Nama file akan diambil menggunakan result file single name. Kemudian program mengecek jenis file apakah foto, ijazah, atau kartu keluarganya. Lalu nama file disimpan menggunakan setState agar tampilan langsung berubah secara otomatis. Selanjutnya ada function simpan data. Function ini itu digunakan untuk mengambil seluruh data yang telah diinput user, kemudian menampilkannya pada bagian ringkasan data. Semua data digabung ke dalam variabel hasil. Misalnya name.text atau nama.text ini digunakan untuk mengambil isi nama dari text file. Kemudian terdapat operator ternary, yaitu status aktif. Jika switch aktif maka akan tampil tulisan aktif, sedangkan jika switch mati akan tampil tidak aktif.
Lalu ada widget text file custom. Text file atau widget text file ini dibuat agar penulisan kode menjadi lebih singkat dan reusable atau bisa digunakan berulang kali karena aplikasi memiliki banyak text file seperti name, nama, email, kota, dan lain-lain. Maka akan lebih efisien jika dibuat satu widget khusus. Parameter label digunakan untuk judul input. Parameter controller digunakan untuk menghubungkan text file dengan controller. Sedangkan max lines ini itu digunakan untuk menentukan jumlah baris text file. Lalu ada return column. Ini itu digunakan agar label dan text file tersusun vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan cross axis ini itu digunakan agar seluruh datanya isi rata kiri. Lalu ada text label. Widget ini itu digunakan untuk menampilkan judul input, kemudian terdapat styling yang dimana ada font weight bold digunakan agar tulisan label menjadi tebal sehingga lebih jelas dilihat user. Lalu juga ada size box. Size box ini digunakan untuk memberi jarak antara label text file. Lalu ada bagian utama yaitu text file. Kontrol ini digunakan untuk menyimpan isi input user, sedangkan maxLength ini digunakan agar jumlah baris dapat diatur. Misalnya, nama cukup 1 baris, alamat membutuhkan beberapa baris. Pada bagian decoration terdapat outline input border. Ini itu digunakan untuk memberikan border atau garis pada text file. Lalu ada border radius. Digunakan agar sudut text file menjadi melengkung sehingga tampilan lebih modern. Lalu ada content padding. Padding ini digunakan agar tulisan dalam text file tidak terlalu menempel ke pinggir border sehingga lebih nyaman dibaca. Kesimpulannya, widget custom ini dibuat agar kodenya lebih rapi, mudah digunakan ulang, lebih hemat penulisan, dan tampilan lebih konsisten. Lalu ada widget drop down custom. Widget ini itu digunakan untuk membuat drop down pilihan. Drop down ini dipakai pada agama, program studi, angkatan, dan provinsi. Sama seperti text file, widget ini dibuat reusable agar kode lebih singkat. Di dalamnya itu ada drop down button from file string.
widget ini itu digunakan untuk membuat dropdown bentuk form, lalu nilai default diambil dari value. Artinya dropdown akan menampilkan pilihan awal sesuai variabel yang sudah ditentukan. Lalu ada items.map. Bagian ini itu digunakan untuk mengambil seluruh isi list lalu ditampilkan menjadi item dropdown. Misalnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian setiap item dibuat menggunakan drop-down menu item. Saat user memilih item drop-down, maka on change ini dijalankan untuk memperbarui data menggunakan set state. Widget dropdown ini itu membantu user memilih data dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan input. Lalu selanjutnya ada widget section card, yang dimana widget ini digunakan untuk membuat tampilan form lebih terstruktur dan rapi. Form dibagi menjadi beberapa section seperti data pribadi, alamat, upload dokumen, status, dan ringkasan data. Masing-masing section ditampilkan menggunakan card elevation, yang dimana digunakan untuk memberikan efek bayangan sehingga card terlihat sedikit tumpul atau timbul. Kemudian terdapat rounded rectangle border. Ini itu digunakan untuk membuat sudut card menjadi melengkung. Di dalam cardnya sendiri itu ada icon, judul section, dan isi section. Icon dibuat menggunakan circle avatar, yang dimana circle avatar ini isi utama section ditampilkan menggunakan parameter child. Keuntungan menggunakan widget section card yaitu tampilan lebih rapi, lebih modern, mudah dipahami user, dan kode lebih reusable. Lalu ada widget upload. Widget ini itu digunakan untuk membuat tampilan upload dokumen menjadi lebih rapi dan konsisten, karena terdapat beberapa upload file seperti foto mahasiswa, ijazah, kartu keluarga. Maka dibuat satu widget reusable agar tidak perlu menulis kode berulang kali. Parameter yang digunakan yaitu string title, string format, string file name. Title sendiri untuk nama dokumen, format untuk informasi format file, file name untuk menampilkan nama file yang dipilih. OnPick untuk menjalankan function pilih file. Lalu ada padding. Padding ini digunakan agar setiap upload raw memiliki jarak ke bawah sehingga tampilannya tidak terlalu rapat. Di dalam padding sendiri terdapat widget raw. Raw ini digunakan agar icon file, informasi file, dan tombol upload tersusun secara horizontal dan rapi. Lalu ada container.
Kontainer ini digunakan sebagai tempat icon file. Lalu ada decoration, box decoration. Ini digunakan untuk memberikan warna abu-abu terang pada background icon. Dan icon file dibuat menggunakan icon insert drive file. Ini agar user mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan upload dokumen dan lain-lain. Selanjutnya terdapat expanded. Ini itu ada expanded dan kolom yang digunakan untuk menampilkan judul dokumen, format file, dan nama file yang dipilih. Pada bagian ini itu kondisi file name is empty. File name is empty. Jika file belum dipilih, maka akan menampilkan format file. Namun jika file sudah dipilih, maka akan menampilkan nama file yang sudah dipilih tersebut. Lalu terdapat tombol outline button, on press, on pick. Saat tombol ditekan, maka function pilih file akan dijalankan. Widget upload row ini membantu tampilan upload menjadi lebih rapi dan user friendly. Selanjutnya ada widget build. Ada build context. Metode build merupakan metode utama untuk menampilkan seluruh tampilan aplikasi. Setiap kali terjadi perubahan state menggunakan set state, maka metode build akan dijalankan kembali untuk memperbarui tampilan. Di dalam build-nya sendiri terdapat seluruh isi halaman seperti app bar, form data pribadi, alamat, upload dokumen, status, ringkasan data, dan tombol aksi. Selanjutnya ada scaffold. Scaffold ini digunakan sebagai struktur utama halaman Flutter. Widget ini menyediakan app bar, body, floating button, drawer, dan struktur dasar lainnya. Lalu pada app bar ini pada bagian app bar ada background color. Warna app bar dibuat biru agar tampilan lebih menarik. Lalu ada juga text form mahasiswa, digunakan untuk menampilkan judul aplikasi pada bagian atas. Lalu ada juga action.
Action ini digunakan untuk menampilkan icon di sebelah kanan app bar. Di sini terdapat tombol save menggunakan icon button. Menggunakan icon save. Walaupun belum memiliki fungsi tambahan, icon ini digunakan sebagai simbol penyimpanan data. Lalu ada single child scroll view. Widget ini digunakan agar halaman dapat di-scroll ke bawah. Karena form mahasiswa memiliki isi yang sangat panjang, maka tanpa scroll kemungkinan akan terjadi overflow atau tampilan keluar layar. Dengan single child scroll view ini, user dapat melihat seluruh isi form dengan nyaman. Lalu ada section data pribadi. Ada titel 1 data pribadi. Bagian ini itu berisi data utama mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, nomor handphone, email. Input disusun menggunakan raw dan expanded. Expanded ini digunakan agar ukuran input itu menjadi fleksibel dan rapi. Kemudian untuk jenis kelamin menggunakan radio button. Jenis kelamin menggunakan radio button. Radio button sendiri digunakan untuk user yang hanya boleh memilih satu pilihan ketika radio dipilih. Maka set state akan memperbarui nilai gender secara real time. Lalu pada bagian agama, menggunakan drop down. Drop down ini dipilih karena agama sudah tersedia, sehingga user tinggal memilih tanpa mengeklik manual. Begitu juga dengan program studi dan angkatan. Bagian data pribadi ini merupakan bagian utama berisi identitas mahasiswa. Lalu ada section alamat. Titel 2 alamat. Bagian ini itu digunakan untuk menyimpan alamat lengkap mahasiswa, yaitu alamat lengkap kota, provinsi, dan kode pos. Pada bagian alamat lengkap menggunakan max length 3 karena alamat biasanya panjang sehingga membutuhkan lebih dari satu baris. Kemudian provinsi menggunakan drop down karena pilihan provinsi sudah tersedia dalam bentuk list. List provinsi yang dimasukkan lengkap mulai dari Aceh sampai Papua Barat. Lalu ada section upload dokumen. Bagian ini digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan mahasiswa. Dokumen yang diupload itu ada foto mahasiswa, ijazah SMK atau SMK, dan kartu keluarga. Setiap dokumen dibuat menggunakan widget upload raw agar tampilannya menjadi lebih konsisten dan rapi. Contohnya seperti upload raw foto mahasiswa format JPG atau PNG, max 2 MB, foto file, pilih file, foto. Parameter pertama adalah judul,
dokumen. Parameter kedua adalah format file yang diperbolehkan. Parameter ketiga adalah nama file yang dipilih. Parameter keempat digunakan untuk menjalankan function pilih file. Ketika tombol pilih file ditekan, maka aplikasi akan membuka file manager. Jika file berhasil dipilih, maka nama file akan langsung tampil di aplikasi. Keuntungan fitur upload dokumen ini itu mempermudah pengumpulan berkas, mengurangi penggunaan kertas, dan membuat proses pendaftaran lebih modern. Lalu ada section status. Di sini bagian ini digunakan untuk menentukan status mahasiswa, apakah aktif atau tidak aktif. Di dalamnya terdapat widget switch. Widget switch ini digunakan sebagai tombol on off. Nilai switch dihubungkan dengan variabel status aktif. Jika switch bernilai true, maka status mahasiswa aktif, sedangkan jika false, maka status mahasiswa tidak aktif. Ketika switch diubah, maka set state akan memperbarui tampilan secara real time. Kemudian di sebelah switch terdapat teks status aktif yang digunakan untuk menampilkan status sesuai kondisi switch. Section ini membantu admin mengetahui status mahasiswa dengan lebih mudah. Lalu ada section ringkasan data. Bagian ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah diinput user. Di dalamnya terdapat kontainer. Kontainer ini digunakan sebagai tempat tampilan isi hasil data. Lalu ada decoration. Ada border all. Ini digunakan untuk memberikan garis border pada era ringkasan data. Lalu ada juga text file, dibuat read only karena data hanya ditampilkan dan tidak boleh diedit langsung oleh user, yang dimana berisi hasil is empty. Jika data belum disimpan, maka akan muncul tulisan klik tombol simpan data untuk menampilkan. Namun jika tombol simpan ditekan, maka seluruh data mahasiswa akan tampil otomatis pada bagian ini. Section ringkasan data sangat penting karena user dapat mengecek kembali seluruh data sebelum disimpan. Lalu ada tombol reset. Tombol reset ini digunakan untuk menghapus seluruh data input ketika tombol ditekan. Maka semua controller akan dibersihkan menggunakan clear. Contohnya name.clear, nama.clear, tempat lahir.clear, dan seterusnya. Selain itu, variabel file dan hasil juga dikosongkan menggunakan set state, sehingga form kembali kosong, nama file hilang, dan ringkasan data dihapus. Fitur reset ini membantu user jika ingin mengisi data baru dari awal. Lalu ada tombol simpan data.
elevate button icon. Button ini digunakan menggunakan elevated button agar terlihat lebih rapi, menonjol dibanding tombol reset. Terdapat styling juga. Background color, warnanya warna biru. Jika ditekan pada tombol akan memberikan warna biru. Lalu ada on press simpan data, maka function simpan data akan dijalankan dan seluruh data yang telah diinput user akan diproses lalu ditampilkan pada bagian ringkasan data. Tombol ini menjadi bagian utama karena berfungsi menyimpan hasil input sementara ke tampilan aplikasi. Dan form saya ini sudah saya run. Sini langsung saja kita masukkan NIM. Lalu memasukkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, memilih jenis kelamin, memilih agama, lalu memilih program studi dan angkatan. Lalu mengisi nomor handphone, dan mengisi email. Lalu mengisi alamat lengkap, mengisi kotanya juga, provinsi, dan kode pos. Lalu ada upload dokumen, tinggal pilih file, dan dia akan langsung masuk ke penyimpanan device-nya. Jangan lupa formatnya harus JPG atau PNG. Dan jika sudah mengupload filenya, maka akan berubah nama filenya. Dan ini jika belum mengupload nama file, masih tulisan format. Lalu ada status aktif dan tidak aktif untuk menunjukkan mahasiswa ini masih aktif atau tidak aktif. Lalu ada ringkasan data. Ini langsung sebentar, tidak kelihatan. Ini langsung disimpan data, maka ringkasan data mahasiswa akan muncul di bagian ini seperti NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, angkatan.
seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video tugas ETS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.